Kebakaran terjadi di RT 2 RW 01 Kelurahan Pasar Tanjung Enem, Kecamatan Lawang Kidul. Api cepat membesar karena rumah didominasi berbahan kayu dan angin cukup kencang pada saat kejadian. Petugas pemadam kebakaran dibantu oleh petugas rescue perusahaan serta warga sigap memadamkan api sehingga tidak menyebar. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya sekitar setengah jam api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir sekitar 1 miliar rupiah. Petugas damkar Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara mencoba berusaha melepaskan lilitan ular sanca di lengannya. Ular sanca dengan panjang 3 meter ini melawan saat ditangkap oleh petugas. Ular sanca ini sebelumnya ditemukan berada dalam kandang ayam milik warga di Jalan Pesantren, Kelurahan Nunukan Tengah. Diduga ular ini akan memakan ayam-ayam yang ada di dalam kandang, namun pemilik rumah mengetahuinya dan langsung melapor ke petugas damkar. Kini ular telah berhasil dievakuasi dan diamankan petugas damkar. Hujan yang mengguyur sepanjang hari Sabtu kemarin membuat bencana banjir dan tanah longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ratusan kendaraan dari dan menuju Tapanuli Tengah ke Tapanuli Selatan terjebak selama hampir 6 jam. Alat berat milik Dinas PUPR Tapanuli Tengah, Sumatera Utara dikerahkan untuk membersihkan material longsor tanah dan pohon tumbang yang menutup Jalan Nasional Jalur Lintas Barat Sumatera Utara. Selain tanah longsor, puluhan rumah warga turut tergenang banjir. Belum ada laporan korban jiwa maupun luka akibat bencana ini, namun warga diimbau waspada karena intensitas hujan mulai tinggi dalam beberapa hari terakhir. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas ganjil genap menjadi 26 titik. Namun kebijakan itu dianggap sejumlah warga tidak efektif mengurai kemacetan. Berikut informasinya. Polda Metro Jaya memberlakukan perluasan ganjil genap dari 13 titik menjadi 25 titik untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Apakah perluasan ganjil genap ini efektif mengurai kemacetan di Jakarta? Saya akan memantaunya langsung dengan melewati jalanan ibu kota pada jam sibuk. Untuk mengetahui efektivitas penerapan ganjil genap di ibu kota, kami mencoba melakukan perjalanan di jam pulang perkantoran dari Bundaran Hotel Indonesia ke Polda Metro Jaya yang berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selama jam pulang kantor ini, lalu lintas di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga Kebayoran Baru padat merayap, bahkan sempat tersendat. Rata-rata kecepatan kendaraan di jalur ini maksimal 20 km per jam. Ganjil genap berlaku setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 6 hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dan pukul 16 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Penerapan ganjil genap diperluas ke sejumlah ruas jalan, di antaranya Jalan Gajah Mada, Jalan Majapahit, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Pramuka, dan lain sebagainya. Sehingga total menjadi 25 titik ganjil genap di ibu kota. Sedangkan untuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, ganjil genap tidak berlaku. Ganjil genap juga tidak berlaku bagi kendaraan dinas TNI Polri, sepeda motor, mobil ambulans, mobil pemadam kebakaran, angkutan umum berplat dasar kuning, dan kendaraan lain yang dikecualikan. Kami juga menelusuri jalur alternatif yang digunakan pengendara untuk menghindari ruas jalan yang memberlakukan ganjil genap. Di antaranya jalur Diponegoro dan Jalan Proklamasi Jakarta Pusat. Lalu lintas di jalur ini padat pada jam sibuk, bahkan tersendat karena volume kendaraan yang meningkat. Ya, saya menyusuri Jalan Pangeran Diponegoro, kemudian Jalan Proklamasi Jakarta Pusat, beberapa jalur alternatif yang digunakan pengendara jika ingin menghindari area ganjil genap. Situasi lalu lintas di sore hari menjadi lebih padat. Penerapan ganjil genap mendapat beragam tanggapan dari pengendara, khususnya yang beraktivitas di ibu kota. Sejumlah pengendara mengaku ganjil genap ini tidak terlalu efektif mengurai kemacetan. Mbak Leni sudah tahu ada perluasan ganjil genap di Jakarta? Iya, udah tahu.
Tanggapannya gimana Mbak? Aduh, sama aja, nggak pengaruh sih ya. Malah ganjil genap ini bikin ribet, tambah tambah macet juga, sama aja, nggak ada pengaruh. Mbak Leni sendiri tertarik tidak untuk beralih ke moda transportasi umum? Dengan keadaan COVID begini kita ngeri naik transportasi umum. Bagaimana tanggapan Bapak soal ganjil genap diperluas? Kalau saya kayak secara online seperti ini keberatan sekali sebenarnya sih. Karena apa ya? Jadi pendapatan terutama menurun karena terkenanya ganjil genap ini. Jadi nggak bisa leluasa kita nyari orderan, Mbak. Cuman kalau bagi saya sih ya nggak ngaruh karena online kan saya tiap hari harus kemana nyari orderan. Ya sekarang terbatas karena ganjil genap ini. Gitu loh. Masyarakat pun berharap pemerintah selaku pemangku kebijakan mencari solusi untuk mengurangi kemacetan di ibu kota. Pemerintah mengingatkan penerapan ganjil genap bukan untuk memindahkan kemacetan, melainkan agar mobilitas warga menjadi lebih efisien dengan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Dari Jakarta, Syafaati Suryo, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuat desain makam sebagai tempat peristirahatan terakhir putra sulungnya Emeril Khan Mumtaz. Kami kembali usai jeda berikut ini.